adalah wajah-wajah yang beriman dan bertakwa. Ramadan. Tuh, lupa lagi. Ramadan. Ibu-ibu, Ramadan. Nah, ini untuk kenyamanan kita. Jadi dari awal kita tergerakkan di mana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nutrisi dalam perut dengan nutrisi hati dan pikiran itu ternyata beda, bapak-bapak. Kalau nutrisi hati tidak diisi dengan nutrisi yang disebut zikir. Kalau hati semakin diisi dengan zikir, maka bekasnya adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bapak-bapak yang hadir di sini, kira-kira ada nggak yang kemudian nggak ingin hatinya tentram, adem, ayem? Ada nggak? Semuanya mesti ingin hatinya tentram. Nah, nutrisi untuk memberikan hati itu adalah yang bernama zikir. Ada zikir fil lisan, ada zikir fil arkan. Zikir fil lisan adalah sebutan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada juga istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini di antara nutrisi hati. Kira-kira bapak-bapak ini banyak mana dikirnya dengan omong-omongnya? Banyak mana, Pak? Omong-omong. Ini nutrisi dikirnya harus masuk di dalam hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati kita yang akan tentram dengan nutrisi dari semakin banyak nutrisi akan semakin berdoa kepada Allah. Beda dengan perut. Kalau perut dikasih nutrisi semakin banyak jadi semakin kenyang, betul ya? Itu maka nutrisi perut ini setahun sekali dibagi oleh Allah, 1 bulan harus diberi berkah oleh Allah. Yang sore kemudian diberi fitrah. Futur itu sebenarnya kita berbuka puasa itu sebenarnya itu hakikatnya semangat dengan Idul Fitri. Maka ketika kita makan sahur, diisi perut kita dengan berkah, dan di sana ada wabil as'arihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itulah ada nilai istighfar yang luar biasa, bapak-bapak. Istighfar di waktu sahur itu. Cuma kadang-kadang kita berkahnya masuk, istighfarnya mungkin yang kurang terdeteksi. Kira-kira ketika bapak-bapak makan sahur, ingat gak istighfar? Ingat gak, Pak? Ingat. Kalau kemudian dia begini, bapak-bapak. Nah, ayo mulai sekarang walaupun tinggal 3 hari. Wabil as'arihum yastaghfirun. Ternyata ada nilai di sana berkah Allah ketika masuk dalam perut kita. Perut kita diberkahi oleh Allah, dan berkah inilah yang akan menjadi daging kita. Dengan nilai, dengan nutrisi berkah dari Allah inilah yang kemudian seharian kita kenyang dengan berkah
setelah Allah Subhanahu wa taala wabil asharihum yastaghfirun, kita istighfar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelang-jelang subuh itu kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi membaca itu Bapak-bapak. Insya Allah Bapak-bapak kita hadir di sini dapat semuanya sayyidul istighfar. Halo, ya, dihafalkan ya Pak ya, itu luar biasa. Atau jelang puasa ini dibaca. Masya Allah, itu istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Ini tuh termasuk nutrisi hati yang akan membekas dalam jiwa kita dan akan naktubu ma'qaddamu, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kemudian sahur itu? Kalau kita baca di dalam Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah Bapak-bapak, orang yang makan malam itu identik dengan penyakit. Tapi kenapa kemudian Islam malam mensyariatkan makannya malam dijelang sahur? Karena di sini sudah ada nilai terapi langsung, secara tidak langsung diberi terapi oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terapinya apa? Ketika kita makan sahur berdekatan dengan subuh, maka ketika kita sholat subuh itu berangkat sholat subuh itu secara tidak langsung terapinya makan malam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah Bapak-bapak Ibu-ibu menyatakan barang siapa yang makan malam hendaknya setelah makan berjalan minimal 51 langkah. Ini dapat dibaca di dalam Tibbun Nabawi. Kalau kita bicara dengan koma, malah luar biasa, waktunya tidak nonton. Kenapa Rasulullah berbuka puasa yang disebut futur? Itu sebenarnya suci. Jadi ketika diisi dengan berkat, maka sore kita suci. Maka Ramadan juga disebut dengan bulan suci. Masya Allah. Maka dengan kalau tidak ada kurma, maka airmu putih. Nah, kurma itulah kemudian yang akan memberi kekuatan pada lambung. Dan urat-urat itu kalau kemudian dimakan kurma, maka urat-urat leher pun akan menjadi lembut. Luar biasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kemudian dipaksakan, tapi itu sunnah kalau ada kurma saja. Yang hadir semuanya di depannya sudah ada kurma Pak ya. Iya. Tapi ada tapinya, di dalam Tibbun Nabawi itu kalau makan kurma harus ya paling tidak harus segera bersifat maksudnya sikat gigi atau berkumpul-kumpul. Karena apa? Karena glukosanya itu sangat-sangat kemudian merusak di gigi. Tapi tidak insya Allah tidak apalah. Kemudian apa? Kemudian dengan minum, kemudian akan larut di dalam perut. Saya kira ini tidak kita perpanjang kajian kurmanya ini karena bekas daripada Ramadan itu harus kita habiskan. Jadi pagi kita makan sahur diberkahi Allah, seharian kita diberkahi Allah, berarti 30 hari
perlu kita ini mendapat jaminan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa kemudian kok bisa 51 langkah atau 50 langkah kaki kita? Karena apa? Saat kita setelah makan sahur, maka paling tidak kita ambil air wudhu berapa jangkar juga. Setelah itu kemudian berangkat ke masjid. Sedekat-dekat masjid, insya Allah sudah lebih dari 51 jangkar kaki kita. Nah, langkah kaki kita itulah masuk pada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masya Allah, kalau kita renungkan, kalau kita diberkah oleh Allah, hati kita ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka sholat pun disebut dengan zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku, berpuasalah kamu untukku, sholatlah kamu untukku, zakatlah kamu untukku, bersedekahlah kamu untukku, kata Allah. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian kita di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih. Itu berarti innani anallah, memperbanyak sholat. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Besok yang mula-mula dihitung oleh Allah, dibongkar oleh Allah adalah amalan sholat kita. Kalau sholat kita insolukat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat kita baik, kita akan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang selamat. Baik pasaran apabila sholat kita rusak, Masya Allah, maka kita akan menjadi orang yang menyesal dan orang yang rugi. Mudah-mudahan sholat kita ini sholat yang baik ya bapak-bapak. Jadi kira-kira panjenengan mulai balik sampai saat ini, kira-kira sholatnya tahu bolong nopo mboten Pak? Mboten nate nggih? Ibu-ibu sholatnya tahu kurang mboten? Kurang. Kira-kira panjenengan apa ini berangkat mengamila mboten nggih? Ibu-ibu, saya tengah jalan kono ngaduk duit sak jutaan, kira-kira kita ini duit sak juta apa tenang gila? Duit sak juta. Berapa duit kono dah? Nah, kita dengan seneng duit, saat ini kalau lagi bisa duit dikunungi kalau panjenengan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum infaq. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ini masjid-masjid ini kok, ini kadang-kadang kan sekali ke sini. Ini masjid-masjid ini kok, bisa bawa duit kira Bu, ini berangkat ke masjid. Bapak-bapak, betul pinter Pak? Betul orang ibu bisa? Masa ada penampilan itu bawa orang ibu dah, masjid Nabi ini dikawani orang ibu, yaitu suatu kotor,
kadang-kadang orang yang kurang nongkrong pisan. Apa namanya kadang-kadang orang yang tambalan pisan. Kira-kira masih ada bener? Insyaallah bener. Kalau ini promosi bapak-bapak, inilah promosi masih. Gimana itu ini? Lo promosi kalian panjenengan, ini nama masjid Boywo, paling ini berapa? Betul bisa? 5.000 atau 10.000. Jadi hari raya di masjid atau di lapangan monggo. Paling saiki coba setahun sekali bawa berapa ribu? 5.000. Ya bos, 100.000 deh. Setuju betul bapak-bapak? 100.000. 100.000. Ibu bawa 100.000 di sini, cek nama masjid, cek nama lapangan, siap betul. Yakinlah sampai bisa membawa untuk surga itu yang lebih 100 harus lebih 100 bapak-bapak. Telepon 100.000 Idul Fitri dengan jawab siap, sangat 100.000 Idul Fitri, 100.000 Idul Fitri. Ibu-ibu bapaknya ikhlas no. Ayo ibu-ibu no, 100.000 Idul Fitri, 100.000 Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu la badama wa tallatil qulub wa tabatal ajru insyaallah. Ngapunten dengan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.